identikan dengan sebuah perayaan. Tetapi tidak demikian dengan kita anak-anaknya. Natal mengandung arti keselamatan yang tak ternilai harganya, yang Ia berikan karena Dia sungguh mengasihi kita. Kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan mengembara. Namun tak menyadari seorang bayi lalai bahwa persahabatan manusia waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari yang kasih. Anak kita Dia menderita karena kita yang disalibkan. Ada surga yang hilang diselamatkan dari hukuman firman yang hidup, yang siap berkata-kata bagi kami. Haleluya! Semua yang percaya katakan amin.
Silakan buat Ibu Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Sejahtera dalam Yesus Kristus. Selamat malam pada seluruh keluarga Sekina yang saya lihat jumlahnya cukup banyak malam ini. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita bersama dari tema. Oh ya, di belakang saya. Kita berdiri. Dari 2 Petrus pasal yang pertama. Ayatnya yang 16 sampai ayat yang ke-21. Ini ada satu perikop. Kita baca bersama-sama dari mulai tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dari kata nubuat tentang kemuliaan Kristus, baru ayat yang ke-16. 2, 3. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami mati diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan berita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai badan menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang tetaplah harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Amin. Dan silahkan duduk. Bila ayat ini dibawa oleh 10 orang pendeta, tentu versinya berbeda-beda. Karena firman Allah itu begitu kaya, firman Allah berkuasa, Allah Roh Kudus bisa membuka dari sudut pandang yang manapun, dan kita akan mendapat berkat. Ayat 19 yang diangkat sebagai tema, dia tidak berdiri sendiri, tetapi dia dalam satu kerangka, ya, satu alur pemberitaan yang didahului dengan Rasul Petrus mengatakan, kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol. Ya, bisa ditayangkan dulu di LCD. Tentang
isi daripada surat 2 Petrus? Ada? Ya, 1 Petrus dan 2 Petrus ditulis oleh orang yang sama. Ya, dan surat ini mirip dengan surat Yudas dan juga 1 Yohanes. Namun yang kita mau lihat malam ini adalah pembagian daripada 2 Petrus ini, ya, supaya menolong kita untuk memetakan, ya, jadi membuat satu alur gitu. Mulai pasal 1 ayat 1 sampai ayat 21, ya, di dalamnya tema kita ada di situ, petunjuk bagi orang Kristen yang sedang bertumbuh. Jadi ada petunjuk-petunjuk bagi keluarga Shekinah yang bertumbuh, di situ ada petunjuknya. Pasal 2 ayat 1 sampai ayat 22 itu bahaya bagi orang Kristen yang sedang bertumbuh. Artinya ada bahaya yang menyerang, yaitu ada guru-guru palsu. Kalau 1 Petrus itu serangan dari luar, tapi kalau 2 Petrus itu serangan dari dalam. Yang berbahaya serangan dari dalam. Ya, seringkali ada pepatah katakan musuh dalam selimut itu lebih berbahaya. Ya, yang ketiga, pasal 3 ayat 1 sampai 18 itu harapan-harapan bagi orang Kristen yang sedang bertumbuh. Dia berbicara mengenai kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Inilah peta atau alur tulisan yang diberikan oleh Rasul Petrus. Lalu bagian pertama, disitulah ayat tema kita. Disitulah ayat tema kita. Berarti yang kita bicarakan adalah petunjuk bagi orang Kristen yang sedang bertumbuh. Ya, kita harus bertumbuh mengarah kepada Kristus yang adalah kepala. Surat ini ditulis dan ditujukan kepada orang-orang percaya yang pada waktu itu tersebar dalam pasal 1 ayat 1 dikatakan orang-orang di Galatia, orang di Britini, jadi orang-orang yang telah menjadi percaya dan ada di luar daripada Yerusalem. Kita pelajari di sini bahwa sebentar lagi Petrus akan meninggal. Sebab itu dia merasa perlu sekali untuk menulis beberapa hal untuk merupakan peninggalan. Kalau sebentar dia akan meninggal, lalu jemaat yang baru berdiri itu dengan patokan apa mereka hidup? Karena itu Petrus sebagai saksi mata orang yang hidup, bergaul, diajar, dididik, ditegur oleh Yesus. Saksi mata ini masih hidup, karena itu dia mesti menulis. Dia menyinggung soal bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung. Dia katakan dengan Yohanes, kamilah saksi mata itu. Kami hidup bersama, bisa memegang dia. Dia bukan tubuh semu, tapi dia benar-benar manusia. Nah, karena itu dia harus menulis pengalaman hidupnya. Dia menulis apa yang dia tahu sebelum dia dieksekusi oleh Kaisar Nero. Saudara sekalian, kita hidup di tengah-tengah dua peristiwa besar, yaitu kedatangannya yang pertama, lahir, berkarya, mati di salib, bangkit dan naik ke surga. Dan pandangan kita waktu kita merayakan Natal bukan lagi ke belakang, histori sejarah itu penting, tapi kita lebih mengarah pandangan ke depan
yaitu tentang kedatangannya yang merupakan harapan terbesar gereja. Harapan terbesar gereja yaitu kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Kalau tidak ada itu, tidak ada harapan itu, kita menjadi orang yang tidak punya tujuan yang tajam. Ya udah, kita hidup tapi tanpa tujuan. Tujuan kita ada, kita menantikan dia datang pada kali yang kedua. Kita lihat dulu di yang berikutnya. Nubuat terbesar. Ya, nubuat terbesar dalam perjanjian lama adalah yang berkaitan, yang ada hubungan dengan nubuatan mesianik, mesianik, Mesias yang akan datang, ya, mesianik, Mesias yang diurapi. Satu-satunya manusia yang pernah lahir ke bumi ini yang pernah mendapatkan rincian jelas sebelum dilahirkan. Kalau saya, kita semua di sini dilahirkan ya. Tidak ada orang yang menubuatkan, tidak ada yang meramalkan. Yang lahir itu laki apa perempuan, wes nggak tahu. Tetapi manusia Yesus sebelum dia dilahirkan, dia sudah dinubuatkan oleh 30 orang lebih, kurang lebih 30 orang yang berbeda dalam rentan waktu 4.000 tahun dan sekitar 330 nubuat tentang kedatangan yang pertama itu sudah digenapi. Ini kehebatannya. Kalau saya dan saudara lahir, ya udah lahir. Tidak ada yang membuatkannya, tidak ada yang menyampaikannya. Mau lahir laki perempuan tidak ada yang tahu. Kecuali sekarang udah canggih, bisa di USG, zaman dulu belum ada. Jadi Yesus manusia satu-satunya yang kelahirannya, pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya, penguburannya itu sudah dinubuatkan oleh kurang lebih 30 orang dengan rentang waktu berapa tahun? Berapa tahun? 4.000 tahun. Nubuat yang pertama dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 15 yang kata para ahli dikatakan proto-evangelium, artinya berita Injil yang pertama. Coba seorang bacakan. Kiki bacakan. Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara kau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan kulitnya. Ya, itu adalah berita keselamatan yang pertama yang akan kemudian ribuan tahun digenapi di dalam pribadi Yesus yang kita peringati Pranatal malam hari ini. Ya, Kejadian 3 ayat 15 itu digenapi di dalam Galatia 4 ayat 4. Coba Eva bacakan. Galatia 4 ayat 4. Jadi apa yang dinubuatkan di perjanjian lama digenapi di perjanjian baru. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Iya. Tadi dalam Kejadian bilang apa? Dari benih perempuan. Digenapi dalam Galatia 4
ayat yang keempat. Itu hanya satu contoh. Dan lagi contoh-contoh yang lain. Dilahirkan di mana? Di Bethlehem. Itu Mika yang menubuatkan. Lalu itu terjadi dalam Lukas pasal yang kedua dan Matius pasal 2. Yang ketiga, pembunuhan bayi-bayi. Si Raja Herodes yang begitu ketakutan, seperti membunuh nyamuk dengan meriam. Pembunuhan bayi-bayi. Nabi Yeremia menubuatkan dalam Yeremia 31, digenapi di dalam Matius 2, 16 sampai 18. Ini hanya gambaran buat kita ya. Jadi berita Injil yang pertama itu sudah ada di dalam Kejadian 3 ayat 15. Proto-evangelium, Injil yang pertama. Ya. Oke. Ayat yang kita baca tadi, tema tadi, Petrus menyatakan bahwa kami sudah diteguhkan. Tadi pujian pertama, ku yakin engkau. Ya, saya lupa kata yakin ini. Kata yakin. Kami telah diyakinkan, kami telah diteguhkan oleh nubuat-nubuat perjanjian lama. Petrus katakan, kami sudah diyakinkan, kami sudah diteguhkan bahwa nubuat-nubuat perjanjian lama bagi orang Yahudi, semua orang Yahudi, mereka belajar Alkitab dan mereka tahu mengenai nubuat-nubuat itu. Tidak ada yang tidak tahu. Ya, lalu 3,5 tahun dia berkuliah pada guru agung yaitu Yesus, dan pengalaman 3 orang, Petrus, Yakobus, Yohanes, waktu Yesus transfigurasi di atas gunung yang tinggi. Itu pengalaman yang sangat luar biasa. Tidak banyak orang bisa punya pengalaman seperti itu. Kata Petrus, betapa bahagianya kami di sini. Musa dan Elia berbicara dengan Yesus. Menurut para teolog, apa yang dibicarakan yaitu sebentar lagi dia ke Yerusalem dan di sanalah dia akan disalibkan. Dia perlu dikeluarkan. Dia perlu dikonfirmasikan kembali bahwa salib harus terjadi. Bagaimanapun caranya, peristiwa salib harus terjadi. Pada waktu Petrus mendengar bahwa Yesus akan pergi ke Yerusalem dan mati di sana, Petrus dengan gagahnya menarik ke samping Yesus dan katakan, tidak boleh terjadi. Apa kata Yesus? Hai iblis. Jadi peristiwa salib itu harus terjadi. Kalau tidak ada keluarga Sakinah malam ini. Betul? Ya. Petrus katakan, kami sudah diyakinkan. Untuk membuat orang itu menjadi yakin itu butuh waktu. Contohnya Bapak Ibu, malam ini yang sudah punya pasangan masing-masing, pada waktu masih pacaran, masih PDKT gitu, milih gak? Milih-milih kan ya? Kira-kira ini cocok apa enggak ya? Cari info sana, cari info sini, lihat sana, lihat sini, mikir-mikir. Sudah, saya yakin inilah pasangan saya. Ini dia orangnya yang akan mendampingi aku seumur hidup. Itu butuh penelitian. Tidak ada istilahnya membeli kucing dalam karung, betul? Apa ada malam ini yang merasa punya pasangan seperti mendapatkan kucing dalam karung? Hah? Tidak ya? Melalui satu proses panjang. Ya, mau 3 bulan, mau 3 tahun, setahun. Ada 10 tahun pacaran di sini ada. Tentu memiliki proses sampai yakin dia di pasangan saya. Dan tidak lupa
berdoa. Jadi kita mempunyai keyakinan, kita mempunyai satu ketetapan hati, itu perlu waktu. Saya pelajari, murid-murid sekalipun sudah tahu perjanjian lama, sudah tahu nubuat, sudah langsung kuliah di bawah guru agung. Firman Allah berkata berulang-ulang, mereka tidak mengerti. Kadang-kadang mereka bertengkar, kadang-kadang mereka gagal paham. Tuhan ngomong soal ragi orang Farisi, artinya ajaran orang Farisi. Mereka mengertinya lupa bawa roti. Nggak nyambung kan? Nyambung nggak? Nggak nyambung. Itu dosennya begitu hebat, tapi mahasiswanya kadang-kadang nggak nyambung. Apakah di sini ada yang nggak nyambung? Halo? Semoga tidak ada yang ngaku. Kita seringkali harus jujur. Matanya tertuju ke sini, tapi pikirannya, apa sih yang dia omongin, aku nggak ngerti. Nggak usah bingung. Murid-murid juga podo wae sama. Di bawah bimbingan Yesus pun masih nggak nyambung. Tetapi setelah mereka penuh Roh Kudus, terbuka pikirannya. Oh itu loh tuh, oh itu ya. Jadi perlu sakinah penuh dengan Roh Kudus. Amin. Harus penuh Roh Kudus. Nanti mesti ada sesi pelajaran tentang pneumatologi, berseri bawah sampai mengerti dan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ya, keyakinan daripada Petrus ini bukan hanya di atas kertas. Aku yakin, aku percaya, aku sudah diteguhkan dan bakal bergeser. Tapi keyakinan Petrus itu dibuktikan dengan dia mati syahid untuk juru selamatnya. Jadi keteguhan hati itu, kalau kita ngomong sekarang, belum teruji. Nanti di ujung jalan hidup kita baru teruji. Bukannya mati ditembak di tol ya. Oh, keluarganya gembira, masuk surga, dapat 70 bidadari. Bohong, pelajaran yang sesat itu. Dikatakan kami telah yakin, kami telah diteguhkan dengan apa yang kami tahu di perjanjian lama, nubuat-nubuat di PL. Dan kami sendiri berguru kepadanya. Dan pengalaman kami di atas gunung yang tinggi itu. Untuk sebuah keyakinan itu, Petrus mati dengan cara disalibkan. Saya baca sebuah buku bilang begini. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 13-14 dikatakan, Petrus sudah tahu tidak lama lagi dia akan mati. Ya. Lalu ada sebuah buku bilang begini. Pada saat Kaisar Nero melancarkan serangan besar-besaran untuk memusnahkan kekristenan, murid-murid Petrus menyelamatkan Petrus, suruh lari, ya, menyelamatkan diri. Lalu Petrus lolos dan dia bisa lari, sudah mencapai perbatasan daripada kota itu. Tiba-tiba dari depan dia lihat ada sosok yang berjalan. Makin hari makin dekat, ternyata Yesus yang datang berpapasan begini. Setelah Petrus tahu itu Yesus, dia tersungkur dan menyembah. Dia bilang, Yesus, Tuhanku mau kemana? Kata Tuhan, saya mau ke dalam kota untuk mati disalib di sana. Saat itu Petrus menjadi mengerti bahwa saat ini bukan saat untuk menyelamatkan diri
Dan dia kembali ke kota dan kaki tangan Nero menangkap dia dan dia dieksekusi, disalibkan. Tapi kata Petrus, saya tidak layak disalibkan dengan kepala ke atas, tapi saya minta saya disalibkan dengan cara kepala saya ke bawah. Saya membayangkan orang yang ditonggengin begitu, disalib kakinya di atas, tangannya lalu itu darah semua turun ke kepala kita. Karena gravitasi kan turun ke bawah. Bagaimana Petrus bersedia mati dengan cara disalibkan dengan kepalanya ke bawah. Dia bilang, aku tidak layak disalibkan seperti Yesus. Aku minta kepalaku yang di bawah. Sebuah keyakinan ditebus dengan perbuatan. Cuma ya saya yakin. Tapi kalau tidak setia, itu bukan sebuah keyakinan. Berikutnya, Petrus katakan kalau kami sudah diyakinkan, kamu juga harus, tugas kamu adalah memperhatikan. Memperhatikan apa? Nubuat-nubuat perjanjian lama, memperhatikan ajaran Yesus, memperhatikan apa yang kami tulis sebagai rasul-rasul. Memperhatikannya itu seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di dalam tempat yang gelap. Saya membawa mengenai kata memperhatikan karena ini fokusnya. Kata memperhatikan, kita ambil contoh dulu ya. Dalam Kisah pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-13 sampai 14. Tolong Ripka bacakan. Kisah Rasul 16 ayat 13 sampai 14. Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 14. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ya, kata memperhatikan. Dari pembacaan tadi, apa yang lebih dulu terjadi? Dia memperhatikan firman, apa Allah membuka hatinya lebih dulu? Membuka hatinya. Ya, ini penting di dalam doa menerima firman Tuhan. Tuhan, bukakanlah hati kami. Jadi bukannya dibalik. Karena itu Paulus katakan, kami hanya menanam dan kami hanya menyiram. Yang memberikan pertumbuhan adalah Allah. Walaupun Anda tahu menyiapkan sebuah khotbah itu tidak mudah. Lalu yang mendengar khotbahnya ngantuk, wah, sedih yang berkhotbah. Ada yang memberi hormat, tetapi hormatnya sambil hormatnya nggak tulus. Ya saya tahu Anda pulang kerja Anda capek. Dari kata memperhatikan ini saya lihat di situ Lydia seorang perempuan kaya. Kenapa bilang kaya? Sebab dia menjual kain ungu. Kain ungu itu adalah kain mahal. Hanya dipakai oleh raja-raja dan pembesar-pembesar dan orang-orang yang sugih. Memperhatikan. Jadi Allah membuka hati orang itu sehingga ia memperhatikan
apa yang dikatakan Paulus. Tuhan membuka hati Lydia, bahasa Inggris katakan, dan Lydia memberi respon. Tahu respon? Tahu respon? Ya. Tuhan membuka hati Lydia untuk meresponi pesan Paulus. Jadi Tuhan yang bekerja, Roh Kudus yang bekerja, membuka hati seseorang. Membuka hati seseorang ke pekerjaan Roh Kudus. Jangan sampai kita sudah membuat benteng, sudah membuat jarak, membuat tembok. Ya, yang khotbah dia, ya paling begitu-begitu ada. Udah banyak tembok di sini. Ayat itu, saya guru sekolah minggu udah tahunan, saya udah tahu kemana alur ceritanya. Itu adalah tembok yang sudah pasang. Dulu saya begitu. Kalau ada hamba Tuhan yang khotbah dulu ya, dan itu ayat pernah saya khotbahkan, saya langsung khotbah sendiri. Paling dia khotbahnya ke sana, ini, dan benar. Itu sebuah kesombongan yang ada pada saya. Saya bertobat. Mau siapapun yang khotbah, hamba Tuhan dari desa manapun, dari pelosok manapun, saya melotot, saya dengerin apa kata firman Allah. Ada orang yang seperti itu, seperti saya dulu, yang sok pinter, apalagi dia guru. Wah, yang khotbah ini siapa yang khotbah? Paling juga begitu-begituan. Allah katakan, waktu kita mendengar khotbah, kita mohon Allah buka hatiku. Karena ada hati-hati yang seperti batu masih tertutup. Lydia, dia membuktikan bahwa dia benar-benar merespon firman Allah. Waktu Allah membuka hatinya, dia meresponi itu dan ada tindakan berikutnya. Dia undang, dia paksa Paulus untuk datang ke rumahnya dan dia dibaptis sekeluarga. Dialah perempuan yang pertama yang dimenangkan di daerah itu. Seorang kaya yang dimenangkan, maka penginjilan itu akan dibiayai oleh orang-orang tersebut. Allah itu ajaib, cara kerja itu ajaib sekali. Pada penginjilan Yesus pun sama, ada perempuan-perempuan yang berada, istri Kusa, seorang yang berada, seorang dari pemerintahan. Tentu dia selalu menyokong pelayanan daripada Tuhan. Allah membuka hati Lydia. Apakah keluarga Sekina rindu hal seperti itu? Setiap kali mendengar firman Allah berdoa begini, Tuhan buka hati saya. Tuhan buka hati saya supaya saya bisa meresponi firman-Mu. Dan respon itu menghasilkan buah. Seisi keluarganya dimenangkan dan dia menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk membiayai penginjilan Rasul Paulus pada waktu itu. Tidak boleh ada hati yang tertutup ya. Tidak boleh ada tembok-tembok, tidak boleh ada roh kesombongan, tidak boleh ada khotbah sendiri di hati. Ya repotnya kalau kita sudah pernah belajar ayat itu, kita udah kupas sampai sedalam-dalamnya, terus orang lain yang khotbah, kita udah langsung malas lah mendengarnya, ke belakang lah, ke WC lah, kemana lah, main HP lah, atau apalah, walaupun matanya melotot tapi pikirannya kemana-mana, ya, nggak boleh seperti itu. Kalau ada malam ini bertobat. Kita buka lagi satu ayat dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat. Ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Tolong Riki bacakan. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 6. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 6. Ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ya. Jadi bila Injil diberitakan dan hatimu tertutup, binasa kata firman Allah. Teruskan.
yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh bila zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Ya, jadi bila Injil yang kami beritakan itu masih tertutup, orang itu nggak ngerti, maka ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Ayat yang ke-6, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ya, tema kita begitu kan? Dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Terang itu harus bercahaya di dalam hati kita. Tidak ada sesi lagi yang lain mengenai terang yang bercahaya itu seperti pelita. Engkau memperhatikannya seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di dalam kegelapan. Apabila saya tambah dikit lagi, apabila kita teruskan ayat ini, maka coba kita bayangkan bahwa kita semua ada di dalam sebuah gua yang besar. Sebuah gua yang besar. Lalu gua itu gelap gulita. Tiba-tiba temanmu menyalakan HP-nya. Terang yang sedikit itu mempengaruhi gelapnya dalam gua itu. Walaupun hanya kecil terang itu, kegelapan tidak bisa mengalahkan terang. Sekecil apapun terang sinar itu, dia mengusir kegelapan. Kata firman Allah, terang itu sudah bercahaya di dalam hatimu. Dalam hati saya, dalam hati saudara. Lalu sekarang, kita tidak akan teruskan ya tentang terang itu ya. Karena Mazmur katakan, firman-Mu itulah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau saya mau teruskan 1 jam nanti, Anda udah capek. Sekarang apa yang perlu dilakukan oleh kita yang merayakan Pranatal? Sesuai dengan tema itu, apa yang mesti kita lakukan? Kita mau berobat itu caranya bagaimana? Apa yang mesti saya lakukan? 1, memperbaiki cara mendengarkan firman Tuhan. Memperbaiki cara mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada tembok, tidak ada roh yang frontal, tidak ada sangkaan, tidak ada ngenyeh, tidak ada merasa pintar. Atau saya guru sekolah minggu, itu saya udah tahu gitu ya. Tidak boleh seperti itu. Setiap kali firman Allah diberitakan, dengar dengan baik. Ada satu kata yang Anda bisa terima, itu cukup bagi Anda. Dari ratusan kata yang hamba Tuhan sampaikan, ada satu kalimat, satu kata yang kita bisa terima. Jadi apa yang kita lakukan di Pranatal ini? Memperbaiki cara kita mendengar firman Allah. Apa itu? Memperbaiki cara kita mendengarkan firman Allah. Jangan menyepelekan firman. Sekalipun firman itu Anda sudah tahu, tapi firman itu hidup dan berkuasa. Jangan anggap sepele. Yang kedua, berikanlah respon yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Beri respon. Allah membuka hati, berilah respon yang baik terhadap firman Allah.
Gambar bisa disampaikan? Ada gambar. Mungkin dari ribuan kata, tapi ini yang Anda bawa pulang. Apa ini? Apa? Sapi di bawah pohon. Lagi main HP dia gak ya? Oh, lagi selfie dia. Nah, apa yang sapi lakukan? Dia lagi melihat kita. Ini contohnya, sapi itu pagi-pagi dia makan, dia simpan itu rumput di tenggorok, lalu siang hari dia akan cari tempat, dia akan duduk di bawah pohon, bukan selfie, tapi dia mulai mengunyah apa yang tadi dia makan. Di Wanita Ester, setiap ulang tahun selalu dihadiahkan souvenir adalah buku catatan apa? Menu khotbah. Buku catatan khotbah, supaya setiap ibu yang bisa menulis, bisa membaca, dia menulis. Ya, setiap tahun nggak ganti-ganti souvenirnya. Itu maunya ibu gembala. Ya, kalau sekarang kita sudah ada kemajuan, yaitu khotbahnya direkam, nanti pulang ke rumah kita bisa kembali mendengarkan. Sekarang live streaming, habis kebaktian pagi saya buka YouTube dan saya mendengar lagi, saya lihat lagi, oh tadi firman Tuhannya, oh ya, oh ini firman, oh ya, saya kembali mencernanya, mempelajarinya, berdoa, Tuhan pesan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saya, dikunyah lagi. Kadang-kadang begini ya, hari Minggu dengan khotbah, hari Senin saya lupa. Ada yang bilang, tante kemarin khotbah mengenai apa ya hari Minggu? Aduh, iya, tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Tunggu sebentar, saya ingat-ingat dulu sebentar. Itu baru hari Senin loh. Nah, saya mau tanya kepada Sekina, kemarin Minggu yang ibadah pagi di sana khotbahnya tentang apa? Benar kan? Benar kan? Belum 5-6 hari loh. Saya juga ngaku, baru hari Senin. Sudah lupa saya. Tunggu sebentar, saya mesti buka buku catatan saya. Kalau saya catat, kalau tidak catat, ya sudah dimakan burung karena itu dijatuh di pinggir jalan. Ini yang mesti kita perbaiki, saudara. Ini merupakan penyakit orang Kristen. Cuma dengar sambil lalu sambil ngantuk, sambil buka PO di HP, ada pesanan mungkin, kue atau apa. Nah, udah buru-buru selesai. Kita tidak bisa memberikan respon yang baik terhadap firman Tuhan. Nanti kita sendiri yang rugi. Kita yang rugi, pertumbuhan rohani kita tidak sesuai dengan lamanya kita mengiring Tuhan. Karena apa? Cara kita tidak perbaiki. Saya mendapat berkat dari pribadi Lydia. Saya baca, saya cari kata, memperhatikan, saya cari di bahasa aslinya pun sama kayak kata memperhatikan. Lalu Tuhan bawa untuk ingat kata tentang Lydia. Lalu saya lihat bahwa Allah yang membuka hati Lydia sehingga dia bisa merespon firman Allah. Itu yang saya harap oleh Sekina. Memperingati kelahiran Yesus, Allah membuka hati kita. Lalu kita merespon firman itu dengan positif, sehingga kehidupan kita bisa berubah, dimulai dari Allah yang bekerja. Ya, Allah yang bekerja. Tidak panjangkan lagi, jadi yang perlu kita lakukan
Dengan tema Natal kita adalah memperbaiki cara kita meresponi firman Allah. Kedua, catatlah apa yang Anda dengar. Pulang seperti sapi tadi, duduk lagi, berdoa lagi, minta Tuhan berikan pencerahan kepada kita, supaya ada pertumbuhan rohani. Hari-hari ini hari-hari yang jahat sekali. Kita lihat situasi. Saya tadi lihat sebentar, kemarin atau tadi pagi saya lihat ada video, ada pelatihan menggorok leher. Udah lihat belum? Siapa udah lihat? Angkat tangan. Ya. Ada latihan dari orang-orang yang berbaju putih itu, latihan cara bagaimana menggorok leher. Hari-hari ini menegangkan, tapi tidak perlu takut. Kita duduk di kaki Tuhan, kita duduk di kaki Tuhan dan kita berdoa. Itu jalan untuk kita kuat. Sekalipun ancaman itu ada. Kita berdoa untuk kepolisian kita, untuk aparat negara kita, untuk Bapak Presiden kita. Karena kondisi seperti ini memang, maaf kata, sengaja diciptakan. Goalnya nanti 2024, semua udah tahu hal itu. Sebagai orang percaya, firman Allah katakan, kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Karena itu kita perlu berdoa. Kita merespon firman Allah dengan benar, supaya ada pertumbuhan rohani bagi kita. Mari kita berpujian firman jadi manusia. Dan sebagai ayat terakhir kita membaca di dalam Wahyu pasal yang ke-22. Sama-sama kita bangkit berdiri, Wahyu 22 ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. bercahaya bagi kami. Dunia bagaikan goa yang gelap, tak
Tapi ada pelita yang bercahaya, terang yang bercahaya. Kesanalah mata kami tertuju. Pelita itu adalah firman-Mu ya Tuhan. Tolong supaya kami meresponi firman Allah dengan benar. Kami berdoa Allah membuka hati kami, merobohkan tembok-tembok di hati kami. Kalau Injil yang diberitakan masih tertutup, maka kebinasaan itu menimpa kami. Tapi malam ini Roh Kudus bekerja, Allah membuka hati kami. Firman itu telah turun menjadi daging, dan dia bertabernakel, dia bersekinah di tengah-tengah umatnya yang penuh dengan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Roh Allah masih bekerja sampai hari ini, membuka hati-hati kami untuk meresponi firman-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang gelap dan jahat ini, di tengah bangsa kami sedang bergolak ini Tuhan, ada ribuan anak Tuhan yang berdoa. Mereka boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mengubahnya jadi kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Kami berdoa supaya Allah melawat mereka seperti Rasul Paulus. Allah lawat dengan kasih sayang-Mu. Kau boleh bertobat, kau boleh mengenal jalan keselamatan. Terima kasih Tuhan, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Kami terima sabda-Mu dengan mengucap syukur di Natal ini Tuhan. Kami mesti bertobat. Allah membuka hati kami, dan kami meresponi firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima sabda-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk.